Oke, selamat pagi Mbak Ayu. Udah sampai. Kayak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya pasti udah kenal saya ya, tapi saya mau memperkenalkan diri secara formal gitu ya. Oke, jadi nama saya Zahra, bisa dipanggil Mbak Zahra gitu aja biar kita santai ngobrolnya. Gimana Mbak Ayu, setuju kan? Setuju. Oke, panggil Mbak Zahra ya. Iya. Ya, oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih baik. Baik. Aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja? Tidur. Tidur ya, soalnya puasa. Ya, lagi libur berarti ya sekolahnya. Tapi selama libur nih dikasih tugas-tugas gitu nggak ya sama para guru? Tidak. Tidak, tapi untuk tugas sebelumnya masih ada tanggungan atau enggak? Masih ada sih banyak. Banyak ya. Oke, nah sesuai perjanjian kita kemarin, saya itu juga udah ada kontrak yang bisa Mbak Ayu baca di sini. Jadi nanti saya bisa menjamin kerahasiaan ceritanya Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu nggak usah khawatir, ini tidak akan bocor kemanapun. Kemudian nanti sesi konselingnya berlangsung sekitar 40-50 menit. Bisa disetujui ya Mbak Ayu? Oke. Terus di sini juga tertulis kalau ada asas keterbukaan. Jadi saya meminta sekali Mbak Ayu terbuka ke saya karena akan sangat membantu dalam proses sesi konseling. Begitu bisa dipahami ya Mbak Ayu? Bisa. Untuk yang lainnya bisa dibaca, bisa dipahami dulu. Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah bisa langsung ditandatangani saja di sebelah sini. Oke, saya tanda tangan di sini ya. Oke, nah karena kontraknya sudah, nah tadi gimana nih? Katanya ada banyak tugas yang terbengkalai yang belum sempat dikerjakan. Gimana nih? Ya males aja kalau tugas. Kalau soal tugas sih banyak. Yang tidak suka saya pelajari juga banyak. Oke, nah apa sih alasan Mbak Ayu menunda-nunda nggak mengerjakan tugas ini? Soalnya sih sibuk main. Senang suka TikTok. Sibuk main sama scroll TikTok. Kalau boleh tahu mainnya ini sama temen, sama adik. Setahu saya Mbak Ayu punya adik ya? Ya. Ada punya adik. Oke, nah tugas yang terbengkalai itu apa nggak dimarahin sama gurunya? Sudah ditagih, tapi saya tunda-tunda terus. Nah, tunda-tunda kan gara-gara banyak main dan scroll TikTok tuh ya. Nah, kalau boleh tahu dampak dari Mbak Ayu nunda-nunda tugas itu apa sih? Dampaknya sih banyak. Satu apa itu namanya? Banyak yang banyak tugas yang ditagih. Oh, ditagih, jadi guru-guru itu pada nagih langsung ke Mbak Ayu. Nah, itu kalau boleh tahu kan pastinya berpengaruh ke nilai. Mbak Ayu nggak takut kalau nilainya anjlok atau bagaimana? Ya takut, tapi gimana lagi, Males ya. Terus apakah tugasnya terlalu banyak sampai Mbak Ayu kebingungan? banyak sih. Banyak banget. Nah, tapi Mbak Ayu bisa mengelola waktu dengan baik atau tidak meskipun tugasnya banyak? Tidak bisa. Nggak bisa. Nah, selain gara-gara scroll TikTok tuh apa? Ya itu main IG, main apa lives. Oh gitu. Nah, kesehariannya Mbak Ayu selain sekolah, terus di rumah. Nah, di rumah tuh ngapain aja nih? Bersih-bersih rumah. Oh, terus jadi selain scroll TikTok juga sibuk untuk bersih-bersih rumah ya? Iya. Oke, saya paham apa yang Mbak Ayu rasakan karena juga saya mengalami kuliah juga iya, terus merantau kan, jadi kos-kosan itu dibersihkan sendiri. Saya juga pernah mengalami apa yang Mbak Ayu rasakan, yaitu males banget untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini saya ingin membantu Mbak Ayu agar tidak lagi menunda-nunda tugas. Mbak Ayu ini sebenarnya pengen nggak sih pengen menyelesaikan tugas dengan baik, selesai tepat waktu? Ini sih. Beneran pengen ya? Ya. Beneran pengen. Oke, jadi saya akan bantu lewat sesi konseling kali ini. Oke, tadi karena Mbak Ayu benar-benar ingin untuk mengubah kebiasaan menunda-nunda tugas, jadi bisa kita sepakati bersama kalau tujuan dari sesi konseling kali ini adalah membantu Mbak Ayu agar
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan menunda tugas. Gitu ya Mbak Ayu, bisa disepakati? Bisa. Oke, nah tadi kan Mbak Ayu sempat bilang kalau Mbak Ayu tuh nggak suka beberapa mata pelajaran, jadinya ditunda-tunda. Nah, mata pelajaran apa sih? Mata pelajarannya MTK sama bahasa Inggris. Nah, matematika bentuk tugasnya seperti apa? Ya, angka-angka gitu. Angka-angka, berarti Mbak Ayu bukan tipikal orang yang suka sama pelajaran yang berbau angka ya. Nah, selain matematika ada bahasa Inggris. Tugas bahasa Inggris itu seperti apa Mbak Ayu? Seperti interview, saya tidak paham interview itu gimana. Oh, berarti interview pakai bahasa Inggris. Oh iya, itu interviewnya ke siapa? Ya sama itu pengujinya. Oh, sama penguji. Berarti sampai sekarang belum terlaksana ya? Masih tertunda juga. Nah, gimana reaksi pengujinya Mbak Ayu waktu tahu Mbak Ayu ini belum interview juga? Ya itu, marah sih. Marah. Nah, reaksi Mbak Ayu waktu pengujinya marah seperti apa? Ya saya diam. Oke, diam. Tapi Mbak Ayu ingin mengubah nggak? Oh, aku pengen banget nih selesai interview ini. Ada tekad seperti itu? Ada. Oke, mari kita gunakan tekad itu untuk mengubah kebiasaan menundanya Mbak Ayu ya. Oke, nah di sini saya punya pertanyaan nih. Saya pengen mengeksplor lebih jauh keinginan terdalamnya Mbak Ayu mengenai kebiasaan menunda-nunda tugas ini seperti apa. Nah, ini misalkan ada suatu keajaiban gitu ya Mbak Ayu. Besok pagi Mbak Ayu bangun tidur. Nah, bangun tidur itu punya motivasi yang kuat buat produktif di hari itu. Apa sih yang akan Mbak Ayu lakukan? Ya setiap bangun tidur kan saya nyucian kamar juga, saya bersih-bersih rumah, saya masak, saya cuci baju juga, cuci piring juga, membersihkan apa itu bisa dapur juga. Oke, setelah bersih-bersih rumah, tugasnya Mbak Ayu terselesaikan nggak kalau Mbak Ayu punya motivasi yang tinggi? Bisa diselesaikan. Iya, bisa diselesaikan ya. Nah, apa sih yang Mbak Ayu rasakan misal tugas-tugas rumah entah tugas sekolah tuh terselesaikan di hari itu? Ya senang. Terus apa lagi yang Mbak Ayu rasakan selain senang? Ya tidak stres. Oh, tidak stres ya, nggak pusing ya. Jadi kayak lega gitu ya. Oke, bisa saya pahami. Kemudian kalau Mbak Ayu produktif nih, Mbak Ayu sebenarnya pengen produktif berarti ya? Ingin sih. Oke, pengen karena misalkan Mbak Ayu tidak lagi menunda-nunda, itu semuanya akan terselesaikan dengan baik ya. Dari penjelasannya Mbak Ayu, misalkan membayangkan kalau besok pagi lebih produktif, lebih termotivasi, apa yang akan terjadi. Nah, berarti bisa disimpulkan tujuan sebenarnya Mbak Ayu itu ingin segera menyelesaikan baik itu tugas rumah maupun tugas sekolah ya. Oke, nah di sini kita bisa memakai media journaling. Mbak Ayu udah tahu belum journaling itu apa? Gak tahu journaling. Oke, jadi journaling itu simpelnya karena kita pengen Mbak Ayu tidak menunda-nunda tugas lagi. Jadi journaling itu semacam perencanaan waktu, perencanaan tugasnya Mbak Ayu, tapi dituangkan dalam bentuk tulisan secara rinci dan sistematis. Jadi Mbak Ayu menuangkan segala keinginan, perasaan, motivasi yang Mbak Ayu punya di journaling ini, di buku, di suatu buku. Jadi saya udah menyiapkan buku. Nanti Mbak Ayu bisa melakukan journaling sesuai arahan saya, jadi bisa dipegang dulu. Oke, karena Mbak Ayu belum pernah kan journaling, akan saya arahkan. Kan tadi Mbak Ayu menyebutkan kalau ingin lebih produktif dan tidak menunda tugas. Di sini ada kolom bagian goals yang artinya tujuan. Mbak Ayu bisa tulis tujuan spesifiknya Mbak Ayu itu dalam sesi konseling ini seperti apa, bisa dituliskan di sini. Kalau nggak cukup taruh bawahnya aja nggak apa-apa.
sudah selesai Mbak Ayu? Sudah. Oke, bisa saya lihat. Oke, jadi di sini Mbak Ayu menuliskan kalau goalsnya Mbak Ayu itu apa ini? Oh ini produktif ya, produktif dan menyelesaikan semua tugas sebelum deadline-nya. Dituliskan. Makasih ya Mbak Ayu sudah ditulis secara rinci. Karena goalsnya Mbak Ayu seperti ini, apakah ada suatu kejadian di mana Mbak Ayu ini pernah mengerjakan tugas sebelum deadline-nya, jadi langsung dikerjakan begitu Mbak Ayu? Apakah bisa diceritakan misalkan ada kejadian seperti itu? Ada sih, pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Nah itu bisa diceritakan. Kalau bahasa Indonesia kan presentasi aja sama sambil nugas novel, membuat novel. Oke, membuat karangan ya. Iya. Temanya bebas. Iya. Oke, itu berarti Mbak Ayu langsung kerjakan saat itu juga. Ya. Nah, berarti Mbak Ayu pernah ada di posisi sangat termotivasi tinggi nih untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, apa sih alasan Mbak Ayu punya motivasi tinggi untuk mengerjakan bahasa Indonesia? Ya itu sangat mudah sih. Oh, karena mudah. Selain mudah, mungkin karena suka dengan Ya, pelajaran suka. bahasa Indonesia. Oke, nah apakah ada kondisi lain Mbak Ayu menyelesaikan tugas tepat waktu? Ya ada sih pada saat ujian. Oh, ujian, mendekati ujian itu biasanya tugasnya banyak. Itu Ya. gimana cara Mbak Ayu untuk mengatur agar ternyata aku bisa loh mengerjakan tugas sebelum deadline-nya. Mbak Ayu ngapain aja? Ya itu menjadwal tugas-tugas yang tadi. Oke, jadi diperinci begitu ya, di Iya. jadwal tugas mana aja nih yang belum begitu Iya. ya. Dan itu efektif Mbak Ayu? Ya. Efektif. Oke, lewat ceritanya Mbak Ayu tadi yang Mbak Ayu itu bisa menyelesaikan tugas bahasa Indonesia tepat waktu dan langsung dikerjakan, mungkin itu bisa jadi salah satu kelebihannya Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu memprioritaskan yang mudah dan yang Mbak Ayu sukai. Menurut saya Mbak Ayu itu keren banget karena meskipun kata Mbak Ayu suka menunda tugas, tapi ternyata nih ada beberapa tugas yang bisa Mbak Ayu selesaikan. Oke, Mbak Ayu merasa diri Mbak Ayu keren kan ya? Oke, berarti keren banget ya. Ini bisa jadi kunci nih Mbak Ayu, bisa diprioritaskan yang mudah dulu yang mana, terus yang mepet deadline itu yang mana. Seperti yang Mbak Ayu tulis di goals yang tadi, kalau Mbak Ayu memprioritaskan menggunakan skala prioritas begitu. Oke, nah karena Mbak Ayu sudah berhasil nih di mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti kita coba ya untuk tidak menunda-nunda di mata pelajaran yang lain seperti bahasa Inggris dan matematika. Oke, sesuai yang Mbak Ayu tulis tadi tentang goals, mungkin kita akan lanjut ke step-step yang bisa jadi itu memperkuat experience atau pengalamannya Mbak Ayu di bahasa Indonesia bisa kita terapkan di matematika maupun bahasa Inggris. Oke, semangat terus ya Mbak Ayu, jangan goyah karena Mbak Ayu keren kok, sudah keren, tinggal melanjutkan saja. Terima kasih ya. Karena Mbak Ayu sudah menuliskan goalsnya lebih produktif, tidak menunda-nunda tugas lagi, tapi saya mau memperinci goalsnya Mbak Ayu agar kita bisa mengukur keberhasilannya bagaimana. Oke, Mbak Ayu sudah pernah mengenal SMART goals belum? Belum. Oke, jadi SMART goals itu kita lebih memfokuskan goals yang Mbak Ayu punya. Jadi misalkan SMART ini ada singkatannya Mbak Ayu. Yang pertama S itu spesifik. Jadi Mbak Ayu menuliskan tujuannya Mbak Ayu secara spesifik. Kemudian M itu measurable alias bisa terukur. Jadi keinginannya Mbak Ayu, tujuannya Mbak Ayu itu harus terukur, keberhasilannya atau tidak. Terus A, achievable. Jadi kan biasanya orang-orang merencanakan tugas itu banyak sekaligus dan itu bikin burnout dan itu ketercapaiannya tidak sulit untuk dicapai. Jadi saya harap Mbak Ayu punya goals yang bisa Mbak Ayu achieve, bisa Mbak Ayu capai, begitu kan? Kemudian yang M udah ya, A sudah, R itu realistis. Jadi
Mbak Ayu realistis saja, Mbak Ayu punya 24 jam dalam sehari dan nggak melulu soal tugas sekolah, ada tugas rumah yang dikerjakan. Jadi realistisnya seperti apa, kemampuannya Mbak Ayu itu hanya bisa mengerjakan tugas itu berapa jumlahnya, itu harus realistis ya Mbak Ayu. Kemudian yang terakhir yaitu time pun. Jadi Mbak Ayu harus menentukan nih waktu agar goalsnya ini berhasil. Jadi Mbak Ayu tentukan batas waktu. Oh, aku harus mengerjakan A sampai tanggal berapa, mengerjakan B sampai tanggal berapa. Jadi kita bisa lihat batas waktunya seperti apa. Bisa dipahami Mbak Ayu dari ke SMART 5 poin tadi. Jadi bisa dituliskan nanti di sini apa tujuan yang spesifik itu seperti apa. Bisa ditulis mulai dari yang spesifik. Mbak Ayu tujuan spesifiknya seperti apa? Oke, yang spesifik boleh saya lihat. Oke, kita lihat ya Mbak Ayu. Di sini Mbak Ayu menulis saya akan mulai mengerjakan tugas itu minimal 3 hari sebelum deadline. Oke, bagus. Kemudian dilanjut ya Mbak Ayu yang bisa diukur. Oke, berarti untuk yang measurable-nya ini Mbak Ayu pengen mengurangi pengerjaan tugas mepet deadline ya. Jadi minimal 80% selesai lah sebelum deadline. Oke, bagus Mbak Ayu, bisa dilanjutkan. Oke, untuk yang actionable-nya yang setidaknya bisa Mbak Ayu lakukan itu menentukan skala prioritas ya. Jadi yang gampang yang mana, terus yang penting yang mepet deadline dulu yang mana. Bisa dilanjutkan ya Mbak Ayu, kan sudah ini spesifik sudah, terukur sudah, actionable sudah, actionable atau achievable-nya sudah, terus realistisnya seperti apa Mbak Ayu bisa dituliskan. Oke, berarti ini realistis ya Mbak Ayu. Mbak Ayu mengerjakan maksimal 3 tugas dalam sehari. Jadi nggak burn out banget mengerjakan banyak tugas sekaligus. Oke, bisa dilanjut ya Mbak Ayu. Mbak Ayu mau membatasi waktu selama berapa minggu, berapa bulan, terserah. Oke. Berarti Mbak Ayu pengen ini konsisten begitu ya, dalam jangka waktu 4 minggu atau 1 bulan ke depan. Oke, bisa ditulis sekarang tanggal berapa, Mbak Ayu pengen fokus sampai tanggal berapa, bisa ditulis. Nah, oke, sudah. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Oke, karena ini sudah rinci, jadi kita akan berpatok pada goals yang Mbak Ayu tulis. Jadi kita akan mengukur keberhasilannya itu berhasil atau tidak berdasarkan ini semua. Oke, nah karena tadi Mbak Ayu menjelaskan kalau Mbak Ayu itu termotivasi tinggi
memiliki motivasi yang tinggi kalau mengerjakan tugas itu mata pelajaran yang disukai dan gampang. Nah, bisa dituliskan di sini bahwa motivasinya Mbak Ayu untuk mengerjakan tugas itu pelajarannya mudah dan disuka. Ditulis bagian kolom ini ya. Dijelaskan kenapa kok pelajarannya enak, kenapa pelajarannya mudah dan Mbak Ayu suka. Oke, sudah selesai? Oke, saya izin bacakan ya. Jadi karena tadi Mbak Ayu udah menulis goalsnya apa, jadi udah terbayang nih kondisi ideal, situasi ideal seperti apa yang benar-benar Mbak Ayu pengen capai. Terus kemudian di sini juga ada motivasinya Mbak Ayu kenapa mengerjakan tugas dengan cepat tanpa menunda-nunda kan. Nah, kalau begitu bisa beritahu saya langkah-langkah kecil apa yang bisa Mbak Ayu lakukan untuk lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang saya lakukan yang pertama adalah mengerjakan tugas yang mudah. Oke, jadi mungkin Mbak Ayu mengelis gitu ya, yang paling mudah itu yang nomor 1, terus yang nomor terakhir itu yang paling susah. Nah, selain itu apa Mbak Ayu langkah selanjutnya? Yang menjadwalkan itu tadi. Oh, jadi dijadwalin dulu. Nah, berdasarkan apa tuh Mbak Ayu? Yang deadline-nya mepet atau bagaimana? Yang mepet. Iya, yang berarti selain yang mudah dulu, yang mepet duluan yang Mbak Ayu kerjakan. Oke. Selain itu langkah selanjutnya mungkin apa yang Mbak Ayu lakukan? Mengatur waktu. Oke, mengatur waktu. Jadi bisa membedakan antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan sekolah. Nah, oke, karena tadi Mbak Ayu sudah menjelaskan tuh langkah-langkah kecil apa, bisa ditulis di journalingnya Mbak Ayu, ditulis di bagian kolom sini apa aja yang mau Mbak Ayu lakukan. Langkah-langkah tadi Mbak Ayu tulis. Oh ya, mungkin bisa ditambahkan tadi kan Mbak Ayu milih yang mudah dulu, bisa di list yang mudah dulu itu apa, pelajaran apa nih yang mudah dulu Mbak? Yang mudah dulu itu bahasa Indonesia. Oh, yang paling mudah itu bahasa Indonesia. Terus mungkin selanjutnya tugas mata pelajaran apa lagi nih yang gampang setelah bahasa Indonesia? PPKN. Oh, PPKN, bisa di list aja ya. Oke, tadi kan langkah keduanya Mbak Ayu ini apa tadi? Yang ini ya, mepet deadline, yang mendekati deadline, bisa ditulis tugasnya apa aja yang mepet deadline. Oke, setelah itu langkah ketiga, mengatur waktu antara tugas rumah dan tugas sekolah. Nah, bisa dirinci juga jam berapa Mbak Ayu ngapain, jam segini Mbak Ayu ngapain gitu. Jadi Mbak Ayu bisa mengatur nih dalam satu hari mau mengerjakan apa aja. Boleh ditulis. Wah, ternyata tugasnya Mbak Ayu banyak ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Jadi kita bisa lihat ini ada langkah-langkah yang sudah Mbak Ayu rinci begitu ya. Oke. Nanti kita lihat ya bersama-sama apa aja yang mungkin bisa kita tambahi di dalam langkah-langkah ini.
Nah, menurut Mbak Ayu sendiri nih, selain langkah-langkah yang Mbak Ayu jabarkan agar lebih produktif, menurut Mbak Ayu apa aja sih yang bisa Mbak Ayu lakukan untuk mengurangi kebiasaan menunda-nunda tugas? Ya seperti scroll TikTok, Oh, jadi mengurangi scroll TikTok gitu Ya. ya. Selain scroll TikTok mungkin apalagi Mbak main Ayu? game, Main game. sama itu Live IG, oh Mbak Ayu suka nonton live IG, itu yang Iya. bikin molor juga ngerjain tugasnya. Oke. Nah, selain itu mungkin ada lagi Mbak Ayu yang menurut Mbak Ayu, oh ini bisa bikin aku jadi lebih disiplin. yaitu menjadwalkan tugas-tugas tadi. Oke, jadi di jadwal lebih rinci. Mungkin Mbak Ayu punya target tersendiri untuk tiap harinya mengerjakan berapa tugas? Kalau target sih minimal satu mata pelajaran gitu kan. Oke, jadi tadi yang bisa saya simpulkan berarti Mbak Ayu itu bisa mengurangi scroll TikTok, IG, terus live Shopee, live TikTok, terus juga bisa menjadwalkan dan mentarget tugasnya minimal 1 tugas dalam sehari. Oke. Nah, itu bisa ditambahkan ke dalam langkah-langkah yang Mbak Ayu tulis tadi. Sudah? Oke. Oke, karena langkah-langkahnya sudah rinci nih. Oke, bisa kita lihat bersama. Mbak Ayu sudah punya goals, motivasi, serta step-step yang rinci. Oke, nah kalau boleh tahu perubahan apa sih yang Mbak Ayu inginkan dalam hidup? Yang pertama itu semua tugas selesai. Oke, terselesaikan begitu ya. Ya. Terus mungkin ada lagi perubahan yang Mbak Ayu inginkan? Yang kedua itu lebih rajin, Lebih rajin. Lebih rajin ini dalam konteks seperti apa? seperti pelajaran. Oh, pelajaran. Jadi pengumpulan tugasnya itu sebelum deadline-nya begitu ya. Jadi mata pelajarannya Mbak Ayu pelajari, terus intinya nggak keteteran begitu ya. Itu yang Mbak Ayu harapkan adanya perubahan. Itu mungkin bisa ditulis perubahan yang Mbak Ayu inginkan, yang tadi Mbak Ayu sebut bisa ditulis di sini. Oke, sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu di angka 1 sampai 10 di mana 1 itu tidak termotivasi sama sekali dan 10 itu sangat termotivasi. Nah, di angka berapa Mbak Ayu sekarang? 5. 5. Ya. 5 tuh berarti nggak termotivasi ya enggak, terus termotivasi banget juga enggak, ada di tengah-tengah begitu ya. Ya. Nah, apa sih yang bisa Mbak Ayu lakukan biar angkanya tuh naik? Ya, belajar lebih dalam, lebih pelajaran tadi. Oh, jadi mempelajari lebih jauh biar ternyata pelajaran ini menyenangkan, Ya. lebih luas begitu pengetahuannya. Terus jadi kepo karena banyak yang belum tahu. Semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu. Terus selain itu, apa yang ingin memotivasi Mbak Ayu? Kalau sekolah kan harus bayar juga, kita harus membayar kedua orang tua juga. Oke, jadi karena sekolah itu mahal, jadi pengen membanggakan orang tua. Oke, mungkin itu motivasinya Mbak Ayu. Bisa ditambahkan di kolom motivasi tadi yang Mbak Ayu tulis. Nah, kalau boleh tahu SPP-nya Mbak Ayu berapa nih? Kok merasa itu sangat mahal? 100. Oh, 100. Berarti itu membuat Mbak Ayu merasa termotivasi untuk berprestasi lebih banyak ya. Bisa ditulis saja. Oke, sudah selesai. Oke, berarti Mbak Ayu sudah ada motivasi nih, tambahan motivasi. Nah, kalau boleh tahu dari angka 1 sampai 10,
kalau 10 itu Mbak Ayu benar-benar yakin dan 1 itu ragu banget. Nah, angka berapa Mbak Ayu itu yakin kalau Mbak Ayu bisa tidak lagi menunda-nunda tugas dalam 1 minggu ke depan? 5. Oh, berarti yakin pun enggak, ragu pun enggak ya. Jadi tengah-tengah lagi ini. Berarti apa yang bisa Mbak Ayu lakukan biar kebiasaan menunda-nundanya Mbak Ayu ini berkurang? Sudah saya jelaskan ya Pak. Oh, jadi ini ya, melakukan step-step ini tadi. Nah, apakah Mbak Ayu bersedia untuk melakukan semua step ini dalam 1 minggu ke depan? Oke, bisa ya. Oke, berarti Mbak Ayu ingin sekali ya untuk mengurangi kebiasaan menunda-nunda ini. Oke, berarti Mbak Ayu bertanggung jawab loh ya dengan keputusannya Mbak Ayu untuk tidak lagi menunda-nunda tugas. Oke, kalau begitu ini journalingnya Mbak Ayu pegang dulu. Mbak Ayu nanti lengkapi nanti di rumah. Nanti kita berikan evaluasi mana aja yang perlu ditambahi, mungkin skalanya meningkat atau menurun. Nanti kita evaluasi bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama bagaimana enaknya ini efektif atau tidak. Oke, dilihat dari journalingnya Mbak Ayu ini sudah cukup lengkap. Ini sudah menjelaskan step-stepnya secara rinci, terus motivasinya Mbak Ayu itu seperti apa, goalsnya Mbak Ayu itu seperti apa, sudah tertulis di sini. Mbak Ayu, saya bertanya sekali lagi, Mbak Ayu ingin bertanggung jawab mengerjakan apa yang tertulis di sini? Bersedia? Bersedia, yakin ya? Yakin. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita lakukan dalam sesi konseling kali ini. Kita follow up lagi mungkin di kemudian hari, mungkin kita bisa kontakkan lagi, kita janjian lagi untuk menentukan pertemuan berikutnya. Tapi untuk sesi konseling ini dirasa cukup karena Mbak Ayu sudah punya gambaran nih bagaimana agar tidak menunda-nunda tugas lagi. Dan saya yakin Mbak Ayu juga punya tekad dan keinginan yang kuat. Oke, kalau begitu semangat ya Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih juga udah datang ke saya dan cerita semuanya. Semangat terus dan semoga berhasil ya. Terima kasih banyak Mbak Ayu sudah mau cerita, mau curhat ke saya dan pengen menyelesaikan ini, membiarkan saya membantu Mbak Ayu. Terima kasih sekali lagi ya Mbak Ayu. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang.